Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dan semoga salam dan salawat tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini, kita akan membuat video tutorial tentang membuat slide presentasi menggunakan PowerPoint yang lebih interaktif. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat file presentasi PowerPoint yang menarik, yang bisa digunakan sebagai mungkin tampilan pada saat wisuda, sehingga kita bisa menampilkan foto-foto mahasiswa kita, asal prodinya, nama orang tua dan lain sebagainya, serta biodatanya. Jadi ada nama dan ada biodata, atau bisa juga kita gunakan sebagai pengenalan produk-produk kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi PowerPoint yang sangat mudah kita gunakan. Jadi PowerPoint ini bisa jadi lebih interaktif dan lebih menarik jika kita menggunakannya. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Sebaiknya kita pilih slide kosong saja. Nah, slide kosong yang pertama ini kita hapus. Terus kita buat backgroundnya. Nah, background di sini bisa saja kita mengambil dari gambar yang seperti ini. Jadi dari gambar yang sudah kita sediakan sebagai background, bisa kita tarik ke dalam slide PowerPoint kita, terus kita sesuaikan. Nah, tapi cara ini bisa memberikan efek yang kurang menarik. Kenapa? Pada saat kita membuat menambah slide-nya, bisa saja tampilan atau posisi pada background ini lebih bergeser. Jadi sebaiknya kita tidak gunakan cara ini. Sebaiknya kita gunakan cara yang lebih mudah dan bisa digunakan pada semua slide kita. Yang pertama itu pilih, klik kanan, terus ada format background. Nah, di format background di sini kita pilih picture and texture fill. Nah, ini adalah default dari PowerPoint. Tapi kita bisa mengubahnya dengan cara menekan tombol insert. Kemudian format file. Terus kita cari di mana background atau gambar yang akan kita gunakan sebagai backgroundnya. Di sini saya sudah siapkan, saya sebenarnya sudah simpan di desktop ya. Nah, kita cari dulu. Oke, ini. Jadi apabila kita menggunakan fungsi dari background ini, latarnya itu langsung merata. Jadi langsung presisi ya ke semua bagiannya. Selanjutnya kita tekan apply to all. Jadi kemudian apabila kita menambah slide baru, maka slide-nya sudah memakai background yang di belakang ini. Oke, kita Ctrl Z dulu. Dan apabila kita juga melakukan dengan background seperti ini, maka file yang kita buat itu bisa jadi lebih ringan daripada kita menambahkan filenya satu persatu. Oke, tampilan backgroundnya sudah jadi. Selanjutnya kita buat fast foto atau bingkai foto yang akan kita gunakan. Jadi ini kita tutup dulu. Nah, untuk mengambil fast foto bisa kita gunakan menu insert, terus pilih shape. Nah, di sini kita pilih kotak saja apabila kita ingin menggunakan yang kotak, atau bisa juga kita menggunakan yang bulat, terserah sih. Yang mana yang menurut kita itu lebih menarik. Nah, di sini saya mungkin akan contohkan sebuah yang bentuknya kotak. Jadi saya sudah punya gambar kotak yang bisa kita gunakan untuk membuat atau memasang foto mahasiswa atau produk yang akan kita gunakan. Nah, sebenarnya tampilan ini sudah jadi, tapi di PowerPoint kita bisa membuatnya menjadi lebih interaktif. Nah, yang pertama itu kita atur. Nah, di sini ada efek dari gambar ini. Di sini banyak pilihan, kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Bisa seperti ini. Jadi ada banyak pilihan. Nah, sebaiknya kita pilih yang ini supaya bisa terlihat lebih menarik atau lebih indah. Selanjutnya ada beberapa efek tambahan. Jadi ada reflectionnya. Nah, ini
bisa kita lihat bahwa ada cahaya dari, ya saya lihat dulu, ada efek cahaya dari shadow. Jadi ada ini ada bayangan dari belakangnya. Nah, untuk menambahkan gambar di sini sebenarnya kita bisa tarik dari luar seperti ini. Biasanya sih kita tarik ya. Kita cari dulu file yang kita mau pasang. Kayak misalnya ini. Nah, kita pasang gini. Ini kita perkecil. Nah, jadi apabila kita ingin menggunakan gambar yang seperti ini itu sangat menyusahkan kita dan butuh banyak pengaturan. Nah, untuk lebih mudahnya tinggal kita klik gambar tadi atau sebuah bingkai tadi, terus kita pilih format shape. Nah, di sini sama dengan yang tadi, kita pilih picture of texture. Nah, di sini kita pilih filenya. Nah, misalnya saya pilih file ini. Maka dia akan menyesuaikan. Jadi bingkainya itu bisa full. Tapi karena ini gambarnya terlalu luas, jadi tidak nampak. Mungkin kita ganti saja yang gambar lebih kecil. Misalnya ini. Jadi gambarnya sudah jadi. Dan ini sudah rata satu bingkai. Kalau misalnya masih ingin diubah tampilannya atau lebih dipercantik lagi, bisa kita tambah outline-nya, bisa kita ganti supaya bisa lebih menarik. Ini bisa jadi ganti outline-nya. Oke, jadi secara tampilan ini sudah jadi seperti 3 dimensi. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan lagi yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk digunakan. Saya rasa ini juga sudah cukup. Nah, selanjutnya kita membuat teks atau keterangan. Nah, teks dan keterangannya ini bisa kita pakai yang ini. Jadi ada text box. Kita buat text boxnya. Ini bisa kita sesuaikan dengan text boxnya. Nah, di sini bisa kita ketikkan misalnya namanya siapa, terus name-nya mungkin. Oke. Terus mungkin tempat PPI ya. Tempat PPI. Ini bisa kita sesuaikan saja. Terus tempat PPI bisa juga kita pakai judul TA. Nama orang tua. Jadi ada nama ini, bapaknya siapa, terus nama ibunya siapa. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tampilan standar ya. Sebenarnya bisa kita perbesar dengan memilih hal yang seperti ini. Tapi ini mungkin agak lama. Sebenarnya bisa kita gunakan juga dengan cara menekan kontrol terus kurung siku kanan, terus di kontrol D. Ini sudah yang besar, disesuaikan saja. Nah, kalau kita misalnya lihat seperti ini, maka nanti akan terjadi perpotongan ya. Disesuaikan lagi.
sudah bisa. Ini sudah bisa, ini sudah jadi. Nah sekarang misalnya kita isikan dulu nama. Ini nama 1, di sini ini 1, tempatnya PPI 1, TL1, terus ini bapak, terus ibu. Nah ini gambar di tampilan yang pertama. Untuk membuat tampilan selanjutnya kita cukup tekan gambar yang ada di sini, slide yang ada di sini, kita klik kanan, terus kita pilih duplikat slide. Nah di sini sudah jadi duplikat slide. Nah sisa kita ganti nama 2, NIM 2, PPI 2, TA 2. Nah ini bapak dan ibunya. Nah sekarang di sini kita ganti fotonya di format picture-nya. Kita pilih. Nah sekarang kita pilih ini misalnya gambarnya 2. Ini sudah jadi yang pertama ini, yang kedua ini. Nah kalau kita tampilkan maka dengan seperti ini tampilannya. Jadi ini sudah berubah dan gambar backgroundnya juga ini tidak berubah. Next. Nah jika ingin menambahkan beberapa animasi lagi yang bisa kita gunakan dengan cara yang seperti ini. Misalnya kita pilih tampilan animasinya. Nah di sini ada beberapa tampilan animasi. Jadi di sini banyak ya pilihannya, tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, seperti ini misalnya. Terus di sini yang kedua. Yang kedua kita samakan saja sama yang tadi, zoom juga. Tapi efeknya kita ganti. Jadi efek animasinya di sini kita ganti menjadi start with previous. Jadi dari yang pertama seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Jadi gambarnya belum muncul. Nah, ini sudah muncul. Jadi kita klik yang kedua. Jadi dia akan secara bergantian munculnya. Oke, ini untuk yang kedua. Selanjutnya, jika nama dan yang lain juga ingin diganti, itu bisa saja. Jadi nama di sini, NIM dan yang lainnya bisa kita ganti juga. Jadi cukup di yang dari pertama ya, kita blok namanya. Jadi semua namanya kita blok. Kolom yang ini tidak usah. Oke. Nah selanjutnya kita pilih tampilannya. Jadi misalnya wipe. Ini webnya ada seperti ini. Nah di sini kita pilihnya juga start with previous. Oke. Nah di sini yang ini juga start with previous. Oh ya, yang ini ada kesalahan ya. Kalau begini maka semuanya akan ikut. Jadi kita ubah dulu. Semua komponennya kita rubah dulu, kita pisahkan tempatnya. Jadi nanti yang berubah itu cuma tampilan di luar. Oke.
Seperti ini, supaya tampilnya bisa jadi lebih menarik lagi. Jadi sini diperluas saja. Oke, selanjutnya ini kita hapus, kita remove. Nah, di sini kita isi satu, ini satu, ini PPI satu, TA1. Ini kita hapus saja. Di sini pilih Bapak. Oke, jadi ini sudah tampak seperti normal. Nah, yang ini kita pilih tampilan slide-nya white. Jadi ini kita pilih semua, kita white. Terus tampilannya supaya lebih menarik, kita pilihnya bergesernya ke jadi form left ya, dari kiri ke kanan. Oke, ini sudah jadi. Ini kita buat start with previous. Nah, ini juga biasa saja. Ini sudah start with previous. Yang gambar kedua kita hapus dulu supaya ini bisa langsung mengikuti. Nah, gambar kedua itu kita duplikat slide, terus ini gambarnya kita ganti from picture-nya. Jadi misalnya ya ini gambarnya kita pilih. Oke, kita tutup, dan juga kita tutup. Soalnya ini sudah jadi. Kita pilih ini dua, di animasinya supaya ini lebih menarik, kita pilih yang tampilan pertama ini start with previous. Jadi pada saat kita pindah ke slide kedua, kita tidak perlu klik, sehingga animasinya itu sudah muncul dengan sendirinya. Oke, sekarang kita simulasi. Nah, ini tidak muncul. Jadi pada saat kita klik, maka nama dan gambarnya ini akan muncul bersamaan. Terus kita klik lagi yang kedua kali, maka gambar dan nama juga muncul secara bersamaan. Oke, selanjutnya ini di duplikat slide saja sampai ke bawah dan kita ubah dari gambar dan fotonya. Oke, mungkin sekian dulu dari pemaparan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.